Salam pemirsa YouTube channel Sinar Harapan Net. Kita jumpa lagi dalam acara Bincang-Bincang Isu Aktual. Kali ini kita akan berbincang dengan pengamat ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia atau AIP, Bapak Salamuddin Daeng. Kita akan berbicara tentang transisi energi, apalagi dalam perhelatan G20, transisi energi ini akan menjadi isu yang sangat penting, bukan buat hanya Indonesia tetapi buat isu global. Selamat malam Pak Daeng. Selamat malam. Oke, Pak Daeng, bisa dijelaskan Pak terkait transisi energi ini Pak, seberapa penting transisi energi ini buat Indonesia dan bagaimana kondisi di Indonesia untuk melaksanakan seperti itu? Isu transisi energi ini merupakan isu yang sedang diusung secara global sekarang oleh komunitas global. Ini berkaitan dengan kesepakatan perubahan iklim COP26 Paris ya. Dan kesepakatan perubahan iklim ini kemudian didorong untuk menjadi isu sentral di dalam G20, yakni isu transisi energi. Kalau di perubahan iklim kan memang pembicaraannya ini tentang climate change, tapi kemudian di G20 didorong kepada transisi energi. Kenapa transisi energi? Karena isu transisi energi ini dipandang sebagai kunci bagi transisi dunia kepada energi yang terbarukan, meninggalkan energi fosil, meninggalkan bahan bakar fosil yang dipandang sebagai sumber masalah utama dari pemanasan global atau climate change. Nah, dari isu transisi energi ini kemudian dibawa sebagai tema utama yang harus disepakati pada tingkat global di dalam G20. G20 ini adalah forum 20 negara dengan global GDP terbesar, dengan GDP terbesar, gross domestic product terbesar. Nah, dari isu transisi energi ini diharapkan akan terjadi perubahan besar-besaran di dalam konsumsi energi global, terutama di dalam menurunkan penggunaan energi fosil, dan tujuan utamanya adalah menurunkan tingkat emisi. Nah, apa relevansinya bagi Indonesia? Indonesia ini sebetulnya sumber emisi utamanya itu dari hutan. Sumber emisi utama kita itu dari hutan. Tetapi hutan kita ini merupakan tempat utama bagi kegiatan eksploitasi energi fosil, termasuk misalnya batu bara, minyak, dan juga sawit. Jadi bagi Indonesia isu transisi energi ini tidak semata-mata pada penggunaan energi fosil di bagian hilirnya, tapi juga terkait dengan eksploitasi di hulunya, eksploitasi minyak, eksploitasi batu bara, eksploitasi sumber-sumber energi seperti sawit sekarang kan dijadikan sebagai salah satu sumber energi untuk pencampuran biosolar oleh Indonesia kan, dan itu dipandang sebagai masalah yang krusial terhadap lingkungan dan perubahan iklim. Sehingga isu transisi energi ini menjadi masalah dipandang oleh sebagian kalangan di Indonesia, terutama di kalangan pemerintahan sendiri. Misalnya beberapa kali misalnya Menteri Kehutanan Lingkungan pernah bicara bahwa pembangunan infrastruktur di era Jokowi tidak boleh berhenti karena isu perubahan iklim. Itu sebetulnya karena kesenjangan pemahaman ya, ketidakpahaman akan pentingnya isu ini bagi Indonesia sendiri dan bagi global. Nah, ini yang membuat isu transisi energi ini ada masalah. Di hilir, Indonesia juga masih sangat bergantung kepada energi fosil, misalnya penggunaan minyak, ya kan, terutama solar ya. Solar misalnya sebagai salah satu isu yang cukup krusial dalam konsumsi energi di kita, solar dan batu bara. Tapi sebetulnya untuk batu bara sendiri untuk pembangkit, tapi untuk konsumsi di dalam
emisi yang langsung ya, yang langsung dalam jumlah besar emisinya itu ya penggunaan pembakaran bahan bakar solar. Dan dalam kasus Indonesia, penggunaan solar yang dalam jumlah yang cukup besar ini itu menjadi masalah krusial sekali. Satu, karena solar itu sendiri merupakan bahan bakar subsidi. Solar ini disubsidi dalam jumlah yang dengan nilai yang cukup besar dari APBN. Ya, konsumsi solar itu disubsidi dengan sangat besar dari APBN. Masalahnya kemudian menjadi dua di dalam soal subsidi ini. Satu, solar ini sendiri adalah energi kotor ya, energi kotor yang menghambat transisi energi di Indonesia. Kedua, solar sendiri merupakan bahan bakar yang disubsidi oleh pemerintah. Jadi kalau disimpulkan, pemerintah ini mensubsidi energi kotor dalam jumlah besar. Bagaimana dia bisa melakukan transisi energi sementara energi kotornya disubsidi dalam nilai yang cukup besar. Nah, yang kedua, solar ini menjadi ajang permainan para mafia di dalam negeri. Jadi skandal-skandal solar ini paling marak di Indonesia, termasuk yang namanya solar gelap ya, solar oplosan. Karena apa? Solar ini karena barang subsidi, harga keekonomiannya ya, harga keekonomiannya dengan harga subsidinya itu terpautnya terlalu jauh. Jadi misalnya harga solar subsidi itu hanya 6.500, sementara harga keekonomian solar bisa 16.000 sampai 17.000. Bagaimana tidak rawan solar ini menjadi ajang bancakan banyak orang ya, banyak orang, banyak politisi ya, banyak perusahaan-perusahaan menggunakan solar subsidi padahal dilarang ya kan oleh pemerintah. Tidak boleh industri menggunakan solar subsidi, tapi faktanya kontrol terhadap penggunaan solar subsidi ini relatif longgar sekali, sehingga banyak sekali terjadi skandal. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, dalam kasus solar ini kenapa paling berat? Karena solar ini terindikasi dipakai oleh perusahaan-perusahaan perusak lingkungan. Kenapa masalah solar itu krusial sekali di dalam konteks isu transisi energi? Karena dia dipakai oleh kelompok-kelompok perusak lingkungan, misalnya perusahaan sawit, perusahaan batu bara, perusahaan tambang, yang pemerintah sendiri tahu. Berkali-kali Menteri SDM mengatakan bahwa solar dikonsumsi oleh perusahaan tambang. Ya kan, di Rut Pertamina juga ngomong bahwa solar dikonsumsi oleh perusahaan tambang. Karena sistem pengawasannya yang lemah. Tidak ada yang punya kemampuan untuk mengontrol agar solar subsidi ini digunakan secara tepat sasaran. Ya kan, akhirnya yang terjadi adalah dibajak oleh kepentingan yang tidak berhak. Jadi kelompok-kelompok seperti pengusaha tambang sawit, pengusaha batu bara menggunakan solar secara ilegal, dan ini tidak pernah bisa dituntaskan. Pengawasan di bagian sini sangat lemah sekali. Ada BPH Migas yang seharusnya mengawasi, tapi ternyata faktanya isu-isu ini tidak pernah ditindaklanjuti, dan peraturan tentang ini juga relatif longgar. Nah, yang keempat, yang keempat itu solar sendiri selalu jebol kuotanya. Jadi misalnya tahun ini pemerintah menetapkan 15 juta KL solar atau 15 miliar liter. Tapi faktanya terjadi over penggunaan solar sampai 18,5 juta KL, 2,5 juta KL. Terjadi jebol kuota solar dari yang ditetapkan atau yang diperkirakan oleh pemerintah. Ada kuat indikasi bahwa solar ini digunakan oleh pengusaha sawit, seperti saya katakan tadi, karena
ternyata jebol tuh di saat harga komoditas naik. Begitu harga komoditas tambang naik, harga sawit naik, harga batu bara naik, kuota solarnya jebol dalam jumlah yang sangat besar. Namun sekali lagi masalah ini tidak pernah diinvestigasi secara tuntas. Yang berikutnya banyak sekali mafia-mafia solar yang nggak pernah tuntas diusut secara hukum. Misalnya contoh kasus pencurian solar di Tuban yang menyedot dari pipa Pertamina itu. Kemudian banyak sekali kasus-kasus solar yang tidak selesai penyelesaiannya atau tidak selesai penanganannya. Nah, mengapa penting saya bicarakan solar dalam isu transisi energi? Karena ini adalah kunci bagi pemerintah untuk bisa mensukseskan satu hal saja. Jadi kalau bisa untuk menunjukkan kesuksesannya di dalam transisi energi, paling tidak penggunaan solar berkurang, ya. Biosolar yang tidak sawit, ya, bahan baku ramah lingkungan lainnya yang dicampur dengan bahan-bahan nabati itu mestinya ditingkatkan. Tapi yang pertama harus selesai dulu, memberantas seluruh mafia solar. Kalau ditanya, bagaimana sih pemerintah melakukan transisi energi secara benar? Maka yang harus dilakukan pemerintah, berantas dulu mafia solarnya, ya kan? Baru kira-kira kita bisa lihat peta jalan yang akan dikerjakan. Selain isu-isu lain tentunya, misalnya penggunaan konsumsi batu bara, pengurangan konsumsi minyak, berganti dengan mobil listrik. Tapi ini semua tidak akan bisa jalan kalau masalah mafia solar, masalah ini tidak tertangani dengan baik. Ya, mafia solar ini kan sebenarnya kalau mau kita tarik bukan hanya solar ya, hampir ada mafia minyak, tambang atau segala macam. Itu kan persoalan yang sebenarnya klasik ya di negeri ini gitu. So jadi bagaimana cara mengatasi siapa aja sih sebenarnya yang terlibat di dalam mafia ini? Kok kenapa sepertinya mengatasi masalah mafia ini kok berlarut-larut terus dari zaman ke zaman nggak kelar-kelar gitu, seperti itu. Sebetulnya pangkal persoalannya itu karena sistem pengawasan yang buruk ya. Ini kan barang subsidi. Mengapa rawan dijadikan bancakan oleh para mafia? Karena ini adalah barang subsidi. Barang ini, bahan bakar ini dijual jauh sekali di bawah harga keekonomian. It's okay, enggak apa-apa sebetulnya, karena itu haknya rakyat untuk menerima subsidi. Tapi faktanya rakyat yang seharusnya menerima subsidi tidak menerima, justru disalahgunakan oleh kelompok-kelompok tertentu yang punya akses terhadap kekuasaan, yang punya sumber uang untuk menggunakan secara ilegal dalam jumlah besar, ya kan, melakukan penimbunan, menjual solar subsidi secara ilegal dan lain sebagainya. Nah, ini semua tidak pernah bisa diselesaikan baik secara bertahap maupun secara cepat. Secara cepat itu tidak pernah sanggup. Kenapa? Karena melibatkan banyak sekali orang penting di republik ini. Bisnis-bisnis mafia barang subsidi ini karena jumlahnya besar, tidak mungkin, orang sudah tahu bahwa ini tidak mungkin kalau orang-orang yang berkuasa tidak terlibat. Kalau orang yang berkuasa tidak terlibat, ini jauh lebih gampang diselesaikan, pakai kekuasaan, pengawasan dengan menggunakan kekuasaan, penegakan hukum yang benar dan lain sebagainya. Tapi karena carut-marutnya melibatkan para penguasa sendiri, jadi akhirnya berlarut-larut dan sulit melibatkan elit-elit yang berkuasa, baik itu di eksekutif, di legislatif, artinya dan lain sebagainya. Bagaimana caranya kita akan nanti menuju transisi energi gitu, ketika yang terjadi adalah kondisi realnya di lapangan adalah seperti itu gitu, pengawasan yang lemah, adanya mafia yang melibatkan juga pejabat-pejabat sendiri. Nah, transisi energi ke depan seperti apa? Padahal transisi energi itu kan gerak sejarah yang harus dilaksanakan itu. Ya, sebetulnya ini bisa dimulai dari penegak hukum.
penegak hukumnya dibersihkan dulu. Penegak hukumnya itu dipastikan melakukan penegakan hukum secara benar terkait dengan penyimpangan solar subsidi ini. Misalnya nih, omongan Menteri SDM yang mengatakan bahwa solar digunakan oleh perusahaan sawit, oleh perusahaan tambang, ya kan? Atau Dirut Pertamina juga ngomong demikian. Itu aja dulu diselesaikan, ya kan? Aparat penegak hukum langsung bertindak, ya kan? Melakukan investigasi, penyelidikan, penyidikan, langsung penangkapan siapa aja perusahaan-perusahaan yang terlibat menggunakan solar subsidi yang seharusnya dilarang menurut aturan. Yang kedua, seluruh aturan ini harus dirapikan. Nah, sekarang ada BPH Migas yang mengawasi penggunaan solar di hilir, ya kan? Ada Kementerian SDM yang harusnya bertindak, bisa mengeluarkan regulasi yang bagus sehingga tidak ada penyimpangan. Nah, kalau masih terus terjadi penyimpangan, ini untuk apa mereka semua ini ada gitu loh. Sementara penggunaan solar dalam jumlah besar dengan subsidi yang besar jelas merupakan satu perkara besar bagi suksesnya Indonesia di dalam melakukan transisi energi. Dunia akan mengatakan, bagaimana kamu bicara transisi energi sementara solar subsidi yang di dalam negeri itu menjadi ajang bancakan para mafia solar, dan itu dibiarkan berlarut-larut oleh kekuasaan, oleh pemerintahan, tanpa ada solusi dan penyelesaian yang bersifat menyeluruh. Itu jadi kita bicara transisi energi ini kayak ngomong kosong kalau masalah-masalah sesimpel itu tidak bisa diselesaikan dengan benar. Nah, sekarang ada kasus-kasus seperti pencurian solar di Tuban, ya, ada kasus banyak sekali peristiwa-peristiwa penimbunan solar dan lain sebagainya, penggunaan solar oleh perusahaan tambang sawit dan batu bara, pengusahaan oleh perusahaan sawit dan batu bara, penggunaan solar subsidi. Mestinya itu bisa segera dituntaskan oleh pemerintah. Ya, mungkin pertanyaan terakhir sekaligus menegaskan, artinya tanpa menyelesaikan persoalan subsidi bahan bakar, salah satunya solar, itu artinya program energi terbarukan Indonesia itu akan sulit untuk. Ya gimana? Sulit sekali, karena solar ini masalah serius. Pemerintah misalnya ada satu terobosan mencampur solar dengan minyak sawit sebagai bagian dari transisi energi, tapi ternyata Uni Eropa mengatakan bahwa solar bukan bagian biosolar Indonesia bukan bagian dari transisi energi. Artinya itu sudah ditolak kan? Berarti yang harus dilakukan pemerintah apa? Merapikan yang paling sederhana. Satu, barang ini barang subsidi, harus diawasi penggunaannya secara ketat dan dikurangi perlahan-lahan, ya kan? Di-cut penggunaannya sampai pada tingkat Indonesia bisa mengurangi emisi yang ditimbulkan oleh solar, emisi karbon yang ditimbulkan oleh solar, baru bisa menunjukkan pencapaiannya gitu. Nah, kalau ini sudah dibersihkan, yang berikutnya bisa yang resmi dibatasi, misalnya penggunaan solar hanya dikhususkan bagi angkutan umum, misalnya kan, yang angkutan barang yang bersifat barang kebutuhan pokok. Selain itu tidak boleh lagi misalnya. Maka pelan-pelan penggunaan solar ini bisa dikurangi, dan ini bisa dengan mengurangi ini maka subsidi pun akan berkurang. Nah, kalau subsidi berkurang berarti komitmen pemerintah untuk adanya pengurangan emisi dan transisi energi itu mulai kelihatan kasat mata gitu loh. Tapi kalau subsidinya nambah, penggunaan solarnya jebol, solar menjadi bancakan para mafia solar, solar digunakan oleh perusahaan-perusahaan perusak lingkungan, kasus-kasus pencurian solar marak terjadi, gimana ngomong transisi energi? Ini kan sama sekali nggak punya
apa istilahnya, bukti otentik bahwa pemerintah Indonesia peduli dengan pengurangan emisi itu yang nggak bisa diperlihatkan kepada dunia. Begitu, Bu. Jadi mulailah dengan menyelesaikan masalah kekacauan dan mafia di dalam solar subsidi yang dibiayai oleh pajak rakyat ini.